Oke, itu dia ya, sedikit penjelasan tentang fashion. Dan kalau kita ngomongin fashion, tentunya untuk Anda yang fashionista dan yang juga pengen tahu mungkin kayak gimana sih perkembangan fashion atau mungkin pengen nanya-nanya. Dan di sebelah saya udah ada pakarnya, yaitu sudah ada Kak Bari Asmara. Halo. Selamat pagi Gista. Selamat pagi. Selamat pagi good people. Dan pastinya kali ini kita cukup bisa bahagia sekali dan cukup bangga. Karena topik kali ini adalah batik. Wow, batik warisan budaya Indonesia. Itu dia. Ya? Yang kita juga selain batik ini juga udah di-declare oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober kemarin. Iya. Dan sudah menjadi ada hari batiknya ya, Hari Batik Nasional Keren tanggal 2 Oktober sekali. kemarin. Itu dia. Oke, Kak Bari. Nah, mengenai tentang batik buat fashion people. Nah, ini terdahulu kalau kita lihat memang masuknya di dengan jajahan-jajahan terdahulu itu sudah masuk. Oke, jadi udah dari zaman dulu. Zaman dahulu. Nah, dengan dimulai seperti yang saya riset juga seperti mulai dari anggota kerajaan itu sudah mulai membatik, sepertinya batik ini untuk anggota kerajaan. Sehingga batik itu mempunyai meaning yang sangat kuat sekali. Oh, benar-benar, karena saya juga pernah baca sedikit ya kalau pada zamannya Majapahit dulu, kerajaan Majapahit, batik itu udah ada. Betul dan sekali. Memang identik dengan identik dengan kalangan atas. Kalangan atas, betul. Dulu ya, dulu. Untuk baju-baju anggota kerajaan. Nah, namun karena memang banyaknya rakyat-rakyat memang yang cukup yang cukup susah, akhirnya batik ini menjadi budidaya mereka untuk sebagai cara berjualan dan cara berdagangnya mereka. Oke, jadi akhirnya bukan untuk kalangan atas saja, tapi juga sudah mulai ke masyarakat. Ke masyarakatnya. Ya, untuk bisa berjualan. Benar gitu. sekali. Oke, Kak Bari. Speaking of batik, kita bisa lihat batik-batik dan motif-motif apa saja yang sudah dipunyai oleh daerah kita di Indonesia. Nah, kita bisa lihat ada batik Betawi. Nah, batik Betawi ini memang mempunyai suatu ciri khas, yaitu kalau misalnya kita lihat ada motif yang memang motifnya ada ondel-ondelnya. Ondel-ondel? Iya. Jadi sama ya, sama khas Betawinya, khas yaitu Betawinya. Ada ondel-ondelnya. Oke, Nah, ini terus bisa kita lihat ya berarti ya. Ada batik Batak, Betawi ini. Itu dia. Ada batik Indramayu, ada batik Nias, ada batik Papua, dan batik Pekalongan. Berarti ini pengelompokan batik berdasarkan daerah asalnya. Daerah asalnya, itu dia. Nah, seperti yang aku pakai nih Gista, ini apa? Batik Parang. Parang, iya. wow, nice. Itu dia. Nah, batik Parang ini juga jadi setiap batik itu mempunyai arti. Oke, karena jadi memang, misalnya gimana Kak? Artinya tuh batik misalnya, parang yang aku pakai ini mempunyai arti yang cukup kuat. Jadi karena memang parang itu seperti ombak, jadi nggak boleh putus seperti ombak. Jadi menguatkan diri kita sendiri. Oke, jadi dengan desainnya yang nyambung kayak gini, betul, seperti jadi ombak. Seperti ombak. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kita harus semangat, nggak boleh putus semangatnya. Gitu, untuk mensejahterakan diri kita juga. Oh, gitu. keren, Jadi setiap batik artinya itu juga punya history. Gitu. Terdahulu juga setiap orang yang pembatik itu misalnya untuk batik kerajaan, apakah untuk yang kawinan, untuk mereka sebagai raja dan ratunya. Oh iya, iya, saya pernah dengar. Terus untuk putri-putri yang sedang bernari, itu juga. Oh iya, iya. Jadi pokoknya, jadi gini ya, berarti kalau misalnya kita memakai batik gitu ya, berarti pencerminan dari kita sendiri dong. Betul juga. Jangan salah-salah kalau gitu milih motif batik. Nah, kalau misalnya batik itu memang masih dipakai anggota kerajaan, sekarang dengan dunia mode yang cukup luas, akhirnya bisa berkembang pesat seperti ini. Nah, masuk ke dalam dunia fashion, tentunya batik itu kita lihat bisa dengan men's fashionnya. Ini untuk batik pria ya. Itu dia. Nah, dengan ragamnya batik itu tadinya kan kemeja aja. Nah, kita bisa lihat dong batik itu kayak apa aja sih bisa. Nah, seperti ini kita lihat ada hoodie atau jumper atau jaket. Hoodie, itu dia. Terus ada satu style celana atau kita bisa bikin blazer batiknya. Sekarang udah bisa dimodifikasi ya. Iya, dimodifikasi. batik. Misalnya kerahnya di bagian kerahnya batik aja, terus ini bak polos. Itu dia. Nice. Terus celana di pinggirnya bisa dibikin ada motif batiknya. Detail-detail tertentu. Nah, seperti jaket denim ini atau kemeja denim di bagian sininya. Oh, biar nggak kelihatan gini ya kalau misalnya kita pergi ke kawinan gitu ya. Kan sekarang orang pakai batik ya cuman batik kemeja aja. Ya kan? Dan ini untuk menghindari kesannya seperti itu, akhirnya dimodifikasi dan diragamkan seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, untuk batik juga tidak mesti harus di acara formal sebenarnya. Itu juga batik kita harus mempunyai suasana hati kita juga harus bisa bangga untuk memakainya. Jadi tiap hari kita juga bisa pakai batik untuk casual day-nya, casual wear-nya. Seperti ini.
Ini sebenarnya ini lucu banget kalau dilihat. Bener tadi kata Kak Barli ya, kita nggak pakai untuk kekawinan aja, tapi juga kita untuk bisa acara formal ya, Gista ya. Ya untuk acara formal aja, tapi kita bisa pakai sehari-hari gitu. Dimodif sama kaos seperti kaki. hot pants, seperti dress, seperti celana jodhpur seperti ini, celana capri. Jadi bisa mix and match sebenarnya. Keren gitu banget. Dia. Nah, jadi buat Gista dan buat fashion people juga untuk pakai batik itu nggak mesti untuk hari Jumat atau misalnya hari-hari tertentu saja. Jadi buat tiap hari kalau misalnya kekurangan pakaian yang memang aduh bosan nih, kita bisa pakai batik karena kita akan bangga untuk warisan budaya kita. Wow, pokoknya kita harus pakai batik ini setiap hari karena gimana pun kita mesti bangga. Betul batik banget. adalah warisan budaya Indonesia. Nah, tidak hanya dipakai untuk di Indonesia, tapi selebriti dunia juga pakai di Gista. Ini dia nih, saya yang sangat-sangat bangga ya sama batik karena terkenalnya itu bukan di Indonesia aja, tapi udah ke luar negeri. Ke luar negeri. Selebriti dunia sudah memakainya seperti ada Jessica Alba. Seperti Julia Roberts. Oke. Nah, terus ada desainer dunia yang memang baru di acara London Fashion Week, aku baru baca, dia mengeluarkan batik Mega Mendung dipakai desainer Nicole Miller. Mega Mendung tuh kalau nggak salah dari Cirebon, bener nggak? Ada dari Cirebon, terus ada yang dari Bali. Gitu keren. dia. Dan mereka udah mulai melihat bahwa batik ini juga bisa dipakai motif sebagai trend fashion. Emang batik luar biasa deh luar pokoknya. Biasa, ya. Tapi saya juga pernah ngeliat Nelson Mandela itu sangat suka banget sama batik. Jadi gara-garanya dia dikasih batik sebagai merchandise dari Indonesia ketika dia berkunjung. Dan dari mulai itu dia start untuk memakai batik. Dan ini diikutin sama para masyarakat di Afrika Selatan. Itu keren dia. Banget. Oke, tadi selain baju ya, ternyata kita juga mengolah batik itu bisa menjadi fashion item. Nah, seperti fashion aksesoris yang kita bisa lihat ini. Misalnya seperti tas laptop. Bisa jadi tas laptop. Nah, kalau misalnya buat fashion people memang punya kain batik, bingung mau diapain. Ya, apalagi pertama, sisa-sisanya sisa kainnya itu, perca-percanya bisa dibikin selimut. Itu dia, bisa tas laptop, bisa tas lempang, bisa topi, bisa tempelan sepatu. Oke, bahkan bisa dasi kupu-kupu, bisa dasi panjang. Jadi banyak banget untuk pilihannya. Batik itu bisa diragamkan dengan fashion itemnya. Keren kan? Itu dia. Sampai sepatu, sampai tas, ini banyak banget yang bisa tapi untuk cara penggunaannya fashion people, kalau misalnya Gista atau fashion people sudah pakai batik, misalnya dress batik, nah tasnya nggak perlu harus pakai tas batik. Karena? Akan bertabrakan, jadi motifnya semua nggak perlu harus batik. Itu dia. Jadi misalnya udah batik atasannya, sepatunya nggak mesti harus batik, topinya nggak mesti harus batik. Jadi pilihlah sesuatu yang memang bisa dikombinasiin. Misalnya atasnya batik seperti yang aku pakai ini, kita bisa pakai celana yang lebih plain atau polos. Jadi mix and match-nya mesti tepat ya, untuk nggak rame banget. Itu dia. Nah, tapi biasanya seperti kita tadi kita lihat dan kita bilang bahwa batik itu untuk acara formal, itu benar sekali. Nah, karena terkadang fashion people pasti bingung dong. Aduh, pakai kebaya, pakai dress. Nah, itu batik juga untuk datang ke acara kawinan seperti Gista bilang, itu juga penting. Karena itu juga perlu, karena memang batik itu motifnya nggak akan pernah punah. Icon ya? Dan dia nggak pernah bosen. Dan orang nggak akan lihat kayaknya, oh itu udah pernah dipakai. Nah, orang kan suka bingung. Kemarin udah pakai ini, ya kan pakai baju dress yang sama. Nah, tapi kalau pakai batik orang mungkin akan lupa. Nggak sebegitu nggak sebegitu orang kayak batik dilihat gitu. Itu ngehnya tuh bisa lebih diiniin ya, kalau bisa batik. Diingat, bisa gitu. nggak lebih diingat banget. Betul, gitu. Tapi motif batik itu atau batik itu sendiri mempunyai nilai yang sangat cukup tinggi. Oke, Kak Barli. Jadi batik tadi selain bisa dipakai acara formal, bisa dipakai juga acara hari-hari. Tapi bisa juga dikembangkan untuk fashion item atau untuk seperti tas, sepatu, aksesoris lainnya. Oke. Oh ya, Kak Barli, ini kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya nih untuk ke Kak Barli sekitar mengenai fashion, itu bisa nanya kemana nih? Oke, untuk kamu-kamu yang ingin bertanya seputar fashion tentang tips juga dari aku, tentunya bisa kirim pertanyaan ke @inews_net dengan hashtagnya Tanya Barli Asmara. Siap. Oke, before I signing off, life is too short to wear a boring clothes, so everyday style is a must.